Oke, cek 1 2 3. Kembali lagi mengudara bersama podcast CDW, podcastnya kita bersama, cuy. Di sini saya sekarang berada di salah satu base campnya pimpinan dari himpunan ternama lah, seperti itu. Dan nggak sendirian yang pasti, karena kami baru saja kongko di salah satu kafe. Semoga bisa menjadi sponsor, namanya Awan Bengi. Saya di sini ditemani oleh rekan sobat saya pertama kali membuat podcast CDW dengan judul Masakan Padang. Nanti bisa dicek di paling bawah, itu pertama kali episode. Di sini ada Mas Hauzan. Selamat malam Mas Hauzan. Selamat Mas Huda-Hudu. Balik lagi ya kita ya. Setelah berapa purnama itu? Sekitar 8 ya. 8 ya. 8 bulan ya berarti ya? 8 bulan. Nah, itu menjadi suatu memori ya Jan ya. Sekarang kita dipertemukan di base camp Jalan Damai. Kita boleh menyebut base camp Jalan Damai ya? Damai ya boleh. Nah, Jan, kan di sini kenapa sih kok aku pengen ngobrol sama kamu, karena ya ini ada hubungannya nih sama apa yang sedang kamu pimpin beberapa waktu yang lalu nih. Boleh dibilang gitu ya? Ya, boleh enggak apa-apa. Kan masih masa pandemi gitu kan ya. Juga memang faktanya Saudara Hauzan ini menjadi project manager salah satu event namanya GWIC 2020 ya? 20 benar Mas. GWIC 2020. Itu keren banget sih, salah satu event yang besar dan event dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan di sini kita nggak sendirian pastinya kalau berhubungan sama HMTG FTUGM. Ada siapa? Ada Kahim katanya. Wih, ada Mas Kahim, Ketua Himpunan Mas Manggala Aji Kumara. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya kita bertemu lagi Mas Huda. Asik. Setelah lama tidak bertemu. Nah, ini ada santuy. Setelah lama sekali ya saya tidak bertemu Mamang, akhirnya setelah online. Akhirnya dipertemukan kembali bersama Mas Manggala dan juga Mas Hauzan. Ini menjadi salah satu tali silaturahmi loh sebenarnya. Ya, setuju nggak? Betul. Jadi ini masih masa pandemi ya teman-teman semuanya. Kita di sini akan memberikan teman-teman inspirasi dan juga pelajaran. Dan di sini kalau ada Mas Manggala berarti ya pasti akan berhubungan dengan organisasi yang tua lah. Karena umurnya berapa Mang? 58 tahun coba. Sejak 1962. Wah, ini lulus staf pertama berarti. Ya, ini satu adalah pemimpin organisasi HMTG FTUGM Mas Manggala, satu lagi ini adalah project manager dari GWIC 2020. Oke. Nah, ini berarti kita akan ngomongin tentang organisasi dan juga event nih, teman-teman. Oke. Sebelumnya ya, ternyata ini Mas Manggala ada telepon, nggak apa-apa, santai aja. Kita sambil mengalir. Kita masuk ke Mas Hauzan dulu nih. Nah, Mas Hauzan kan kemarin diamanahkan sebagai project manager GWIC ya. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan dulu nih, sebelum corona ini GWIC punya acara berapa dan juga harapannya akan seperti apa sih? Sebelumnya berarti aku cerita dari tahun 2019. Boleh. Nah itu GWIC itu ada lomba cerdas cermat kebumian. Oke. Terus ada juga seminar nasional kebumian, terus ada juga professional field trip, dan ada juga international geomapping. Nah, tapi international geomapping sendiri itu event 2 tahunan dari GWIC. Nah, jadi terakhir itu tahun 2018. Oke. Nah, untuk yang 2020 sebenarnya ada 4 main event. Yang pertama ada IGC atau International Geomapping. Terus yang kedua ada LCCK atau Lomba Cerdas Cermat Kebumian. Nah, itu pesertanya untuk anak-anak SMA. Oke. Nah, untuk yang IGC sendiri itu kan mapping. Berarti kan untuk mahasiswi geologi. Nah, terus lagi ada seminar internasional. Oke, seminar internasional. Ya. Awalnya kan nasional nih. Terus panitia GWIC 2020 punya rencana untuk GWIC 2020 mau bikin acara seminar internasional. Nanti pasti. Namanya IC Gus. Boleh dibocorkan nih berarti? Oke, berarti selamat. Oh iya, udah keluar ya berarti ya. Selamat kalian bisa apply paper Anda. Yang terakhir itu rencananya sebenarnya ini paling out of the box dari mahasiswa teknik UGM loh ya, karena
sebelumnya belum pernah ada nih kepikiran kayak ini. Itu job fair berarti ya. Atau GeoWeek Career Days. Oke, itu GeoWeek Career Days. Itu berarti totalnya ada berapa event? 4 event. Kalau Mas Manggala sendiri nih, kan sebagai ketua himpunan nih, pastinya kan udah punya program kerja yang istilahnya wah ini akan memberikan manfaat benefit untuk anggota-anggotanya. Boleh diceritakan dulu nih awalnya mungkin ekspektasi sebelum ada corona tuh seperti apa sih akan memimpin organisasi ini? Oke. Langsung aja. Oke. Sebenarnya ada tujuan yang paling besar kok. Ada 2 tujuan yang paling besar ketika memimpin HMTG. Boleh. Yang pertama itu memperbaiki internal, jelas. Itu tujuan utama paling besar. Sama yang kedua branding eksternal. Oke. Udah. Yang pertama memperbaiki internal itu nggak cuma internal HMTG, tapi internal antara kami HMTG dengan alumni. Oke. Itu merupakan salah satu internal ya, bisa kita bilang internal. Benar. Karena masih sama-sama di geologi kan. Nah, yang kedua yaitu yang eksternal. Gimana cara ngangkat nama kita buat di luar itu dipandangnya emang keren, bukan karena keren misalkan kita ada budaya atau tradisi tertentu yang emang udah kita lakukan dari dulu. Tapi bukan kayak gitu yang maksudku dipandang keren. Contohnya kemarin sih kalau nggak pandemi ada rencana buat ngadain Geologi Cup. Wah, itu ibaratnya pasti kalian tahu kan kayak Farmasi Cup lah atau Mechanical Engineering Cup dan sebagainya, itu sangat-sangat mengangkat nama. Tapi gara-gara pandemi lagi jadinya Mobile Legend. Tapi jadi itu jadi udah ya. Tapi adaptasinya keren banget sih Bang, dari Geologi Cup ke Mobile Legend. Sama nggak apa-apa, yang penting masih ada usaha. Benar. Oke, berarti tadi untuk internal ya, untuk internal sama eksternal ya yang ingin dituju kepengurusan dari Manggala ini sendiri. Masalahnya gimana sih? Kalian udah mencanangkan rencana dan juga program kerja untuk ke depan, tapi ternyata nggak jadi, itu kayak gimana? Coba dari Mas Hauzan dulu. Gimana ya? Jadi emang awalnya tuh kan GeoWeek itu gerak dari akhir tahun 2019. Jadi dari bulan Desember lah ya, itu udah gerak, udah mulai bikin proposal kayak gitu. Nah, udah survei semua, udah bikin timeline juga, konsep udah matang semua, tapi ternyata pandemi itu awalnya emang mikir kayak pandemi itu corona itu hanya bakal ada di Wuhan. Ternyata coronanya mau migrasi juga ke Indo, dan akhirnya kan waktu itu kampus sempat ngasih kebijakan bakal libur, dan dari aku sendiri mikir ini mungkin bakal 2-3 minggu lah libur untuk ya kembali normal lagi kan. Tapi ternyata sampai berbulan-bulan itu kok kondisinya tetap kayak gini. Nah, akhirnya dari aku sendiri minta kebijakan dari departemen gimana nih kejelasannya seperti ya, karena memang bersinergi lah dengan departemen geologi UGM ya. Karena akhirnya ambil keputusan untuk segala event besar yang ada di departemen itu ditunda selama 1 tahun kepengurusan gitu. Oke. Padahal nih awalnya tuh semangatnya udah tinggi, aku juga dibantu sama si Manggala ini. Sampai muter-muter Mas. Jadi bener itu sampai buat sampai survei untuk job fair, karena kita kan nggak punya basic buat nyelenggarain job fair. Nah, kita sampai survei ke Undip juga waktu itu, ke event-event job fair yang ada di Jakarta sama di Jogja itu udah survei juga. Oke, berarti emang apa ya istilahnya udah ada proses pembelajarannya dari Mas Hauzan dan tim ya berarti. Emang kalau menurutku jadi pemimpin sebuah event tuh awalnya emang harus paling semangat nih. Oh, keren. Oke, harus paling semangat itu ya. Harus itu. Kita lanjut ke Manggala dulu. Kalau dari Manggala sendiri gimana sih awal ekspektasinya? Ekspektasinya masih tinggi. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Siapapun pasti tinggi. Tapi ya enggak sih, sebenarnya waktu di awal-awal tuh yang kupikirkan ya udah kesempatan nih jadi kahim. Oke. Ya, I'm gonna make my own legacy gitulah ini. Lagi. I'm gonna make my legacy. Itu ya. Itu. Pokoknya ekspektasiku pertama kayak gitu. Ya dengan program-program kerja yang udah dicanangkan. Oke. Pokoknya intinya harus ada yang beda, dan emang itu yang bisa
mengembangkan himpunan lah, nggak cuma gitu-gitu aja. Tapi pada akhirnya sama kayak Mas Fauzan balik lagi. Oke, terima kasih ya Corona ya, terima kasih. Dari sedikit obrolan aja kita udah dapat poin nih bahwa ya sebagai pemimpin tuh harus yang paling semangat dari Mas Fauzan. Terus kemudian jadi pemimpin itu harus punya legacy, kata Mamang tadi. I'm gonna make my own legacy. Oke. Itu keren banget. Terus itu kan ekspektasi awalnya nih, Mang. Berarti apa ya istilahnya, kalian merasa tertekan gak sih? Maksudku dengan adanya pandemi seperti ini, maksudku apa ya istilahnya, mengalami masa-masa aduh gimana nih, itu gak sih? Aku? Iya pasti. Kalau Fauzan? Ya pasti. Pasti juga ya. Sebelum beranjak ke yang lebih jauh, aku pengen tahu sih kendalanya sendiri. Kalian memanage event dan organisasi di masa pandemi itu kendalanya apa? Kalau dari Fauzan dulu deh. Kalau dari aku sih kendalanya kan awal pasti pressure-nya itu banyak orang yang nanya kenapa kok GeoWeek itu nggak dibikin online aja, ya kan? Nah, apa ya, kayak seorang pemimpin itu pasti harus punya idealisme tersendiri. Kalau aku sendiri itu untuk merubah GeoWeek tiba-tiba dari yang event yang sebesar itu, yang offline ya, tiba-tiba jadi online tuh pasti menurutku kualitasnya bakal berubah. Oke. Kalau buatku quality tetap over quantity dong. Wih sih, mantap. Ya kalau misal aku tetap maksa online itu sebenarnya GeoWeek masih bisa tetap jalan. Tapi kayak dari diriku sendiri tuh nganggep aku bakal dapat sanksi sosial dari diriku. Karena kayak kamu tuh udah ditunjuk jadi ketua, tapi kok hanya bikin apa ya, event tuh udahlah pokok jalan kayak gitu. Saonone lah, saonone yang penting laku. Nah, ya gimana ya? Ini mending tahun ini emang kalau misal emang ditunda eventnya, aku nyiapin buat event yang selanjutnya. Oke. Kayak gitu. Oke. Kalau dari Manggala sendiri gimana? Kendala yang dirasakan? Pasti ada lah kendala selain maksudku susah ketemu rapat mungkin. Itu paling minimal sih, susah ketemu rapat waktu awal-awal mengkonvert dari non pandemik ke pandemik itu cukup rumit. Maksudnya ya dari teman-teman sendiri diajak rapat online tuh masih canggung, masih susah. Buat ngobrol juga masih gak enak kan, itu pertama kali kan kita ngobrol secara online. Iya benar. Tapi ya pada akhirnya kami cuma berusaha bisa memaksimalkan yang minimal. Jadi kalau yang target awalnya itu memaksimalkan semua hal, sekarang memaksimalkan yang minimal. Oke. Jadi apapun yang bisa dilakukan ya itu kita lakukan, yang enggak ya kita pikir nanti. Kalau bisa diubah ya diubah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau ada yang baru juga nggak apa-apa, tapi balik lagi utamanya adalah memaksimalkan yang minimal. Salah satu solusi dari si Mamang. Kalau dari Fauzan sendiri gimana? Langkah solusinya tadi? Kalau aku sendiri sih langsung ambil keputusan ya. Jadi kalau emang udah dari awal kayak gitu, aku harus ambil keputusan. Ya udah, berarti GeoWeek tahun ini emang benar-benar ditunda atau ditiadakan lah. Buruknya ditiadakan emang. Berarti kalau aku boleh menangkap, berarti Fauzan ini nggak menunda-nunda untuk ya memastikan ke departemen gitu ya, apakah ini jadi apa enggak sih gitu ya? Nah, waktu gini, jadi awalnya tuh aku langsung mastiin ke departemen tuh dengan apa ya, kayak ngelihat semacam event besar tuh pasti apa ya, ada hubungan lah sama luar kayak pihak sponsor macam-macam kayak gitu kan. Dan dengan kondisi kayak gini, waktu itu juga tahu sendiri mungkin ekonomi sedang membutuhkan. Ekonomi itu bukan merek sabun ya? Ekonomi itu merek sabun. Iya kan? Sponsor masuk. Nah, karena kayak gitu pasti juga nantinya cari sponsor bakal sulit kan. Oke. Pastiin ke departemen gimana? Aku langsung ngejar departemen, tolong ini segera diberi keputusan kayak gimana. Nah, akhirnya setelah mereka juga ngasih keputusan kalau eventnya harus ditunda kayak gitu, ya udah aku diskusi sama Manggala juga sama orang-orang petinggi lainnya, ya udah itu emang keputusannya
ya sebenarnya dibalikin lagi ke aku, tapi ya aku ambil keputusan mending sekalian emang nggak usah, tapi aku bantu untuk event selanjutnya. Berarti memang ya saat itu dan ya harus secepatnya ambil keputusan juga ya. Maksudnya keputusan yang istilahnya ditimbang-timbang ini akan menjadi aman lah istilahnya buat teman-teman. Kalau menurutku ambil keputusan yang setengah-setengah itu nanti juga ngaruh lagi, balik lagi emang kualitas tuh nggak bisa dibohongin Pak. Gitu. Untuk harapannya untuk teman-teman, kan kalian di sini sudah hampir selesai, istilahnya boleh dibilang sedikit lagi lah sudah selesai. Kalau untuk Gauzan mungkin baru mau mulai atau gimana nih? Baru mau mulai juga boleh sebenarnya. Tapi kan Gauzan sudah istilahnya bekerja bersama tim sebelum pandemi ini kan, maksudnya bisa dibilang ya Mas Gauzan juga udah mencoba yang sebisa mungkin lah kayak gitu. Kalau harapannya nih untuk teman-teman yang setelah ini akan memegang organisasi dan event di masa pandemi, harapannya apa? Kalau dari kalian sendiri untuk GWIC dan juga untuk HMTG. Ini sih pandemi kan udah sekian lama kan, udah lama lah. Harapannya ya pasti kalian haruslah bisa adaptasi dengan kondisi kayak gini. Karena udah nggak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan udah nggak segitu lagi jangka waktunya. Udah lama, kalian harusnya bisa adaptasi. Gitu. Oke. Kalau dari Manggala sendiri, buat adaptasi ya, benar sih, harus adaptasi emang. Tapi ini sih untuk kepengurusan yang ke depan untuk sebuah organisasi, kalau misalkan emang dalam masa transisi kayak gini, yaitu lakukanlah apapun yang bisa dan itu dimaksimalkan aja. Balik lagi ke aku yang tadi, maksudnya emang yang apapun yang itu minimal aja lah, tapi itu bisa kalian lakukan dengan maksimal. Ini aku dapat pandangan kayak gini tuh dari Mas Dondo sebenarnya. Nah dia pasti selalu bilang ya dalam kondisi seperti ini pasti semuanya susah. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan hal yang emang itu mungkin, itu malah jadi poin plus buat kita gitu, daripada harus melakukan hal yang baru tapi nggak sesuai realita. Gitu. Oke, keren banget sih ini pemimpin-pemimpin saya nih di GWIC dan juga HMTG ini. Tapi jujur ini aku karena sebelumnya memang belajar untuk memanage organisasi di masa tidak pandemi, saya belajar nih dari kalian. Makanya siapa tahu nanti di kemudian di 20 tahun ke depan ada pandemi lagi kan. Nah, kita semua bisa belajar kan gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi teman-teman ada pesan lagi gak nih buat yang lain lah, teman-teman yang lain, pesan apa gitu? Ini sih jangan pernah takut ya, karena kedepannya pasti juga dari kami sendiri yang tua-tua ini pasti juga mau untuk membantu kalian. Untuk yang adik-adik itu mau kok membantu. Oke. Kalau untuk Manggala, apa pesan yang lain? Apa ya? Mungkin buat HMTG ya. Boleh. Secara khusus buat HMTG. Siap. Buat kedepannya tetap semangat. Maksudnya yang ngurus entah itu periode depan atau periode selanjutnya mau pandemi atau non pandemi, tetap semangat. Oke. Yang penting dijaga terus hubungan baik di internal sendiri maupun eksternal. Dan eksternalnya juga nggak usah terlalu muluk-muluk sih sebenarnya. Maksudku internal HMTG sendiri antara mahasiswa, departemen dan alumni. Yang penting itu. Jadi hubungan yang udah kita bangun sejauh ini tuh harus tetap dijalankan dengan baik lah. Karena itu salah satu hal positif yang bisa mendongkrak semangat kita kalau masa pandemi. Jadi aku cerita dikit mungkin kemarin. Boleh. Jadi ini kebetulan sih, bukan ideku juga, tapi emang kebetulan pas awal masuk pandemi itu alumni malah tiba-tiba banyak yang approach. Nah jadi emang hubungan-hubungan itulah sebenarnya yang harus kita tetap jaga, karena itu ya entah bisa jadi positif buat kita 2 tahun, terlalu singkat mungkin 2 tahun ya, 5-10 tahun atau beberapa tahun ke belakang itu bisa jadi penolong kita mungkin ya hubungan-hubungan kayak gitu. Jadi ditingkatkan terus aja buat hubungan antar internalnya, entah Geogama sama HM ataupun HM sendiri, ya itulah pokoknya. Mungkin yang aku bilang tadi agak kurang clear. Jadi boleh. Antara 2 poin yang aku sampaikan tuh bisa digabungkan. Antara make a legacy sama memaksimalkan yang minimal. Jadi misalkan kalian ngelakuin hal-hal simpel
yang itu emang nggak bisa kalian lakuin di masa non pandemik, di pandemi itu bisa kalian lakuin, dan itu sebenarnya malah jadi pendongkrak kalian gitu loh dalam berorganisasi. Wah, ini ternyata ada hal yang masih kosong di suatu lini. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Nah, ketika itu udah bisa jadi maksimal, malah itu bisa jadi suatu legasi buat kalian, entah siapapun yang memimpin nantinya, daripada harus memikirkan hal yang banyak dan itu malah nggak ke cover gitulah. Oke, itu pesan dari Manggala sudah tersimpulkan ya. Kalau dari Mas Hauzan sendiri tadi aku mengambil bahwa kalau ketika kita menjadi seorang pemimpin tuh emang ya harus yang paling semangat gitu ya, karena itu akan menular. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Hauzan, Mas Manggala telah dirumahkan untuk membuat rekaman ini, rekaman yang insya Allah bermanfaat. Di mana ini? Basecamp Jalan Damai ya? Oh, Lempong Sari. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Mas Manggala sekali lagi dan juga Mas Hauzan. Semoga bermanfaat. Saya Huda Hudude, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungguin ntar Geowik 2021. Oke, Geowik 2021 akan membuat gebrakan-gebrakan. Oke.